Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan bisnis Islami. Jadi kita tahu bahwa di dalam berbisnis kita mementingkan network. Network ini sangat penting untuk mencapai dan membesarkan bisnis kita. Jadi untuk mencapai tujuan dan membesarkan bisnis kita penting network jaringan ini. Jadi sebenarnya visi bisnis kita itu adalah berbisnis dan beramal mencapai ridho Allah. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa visi bisnis di dalam Islam itu adalah mencapai keridhaan Allah. Jadi bukan sekedar mencari uang, bagaimana kita memiliki duit yang banyak, kemudian memperkaya harta kita, bukan hanya itu, tapi sebenarnya adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam itu ada namanya hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan itu tergantung niat. Kalau niatnya baik, insya Allah akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi kita di dalam bisnis Islam itu adalah menjalankan bisnis sesuai dengan aturan Islam. Kemudian membuat jaringan pengusaha muslim. Kemudian membuat pelatihan profesional bisnis Islami, kemudian mengoptimalkan potensi umat Islam. Jadi misinya itu. Jadi makanya kalau dulu penyebar Islam itu adalah para pedagang, para pebisnis, ini dalam rangka memperkuat jaringan pengusaha muslim, kemudian mengoptimalkan potensi-potensi umat Islam. Kemudian di dalam Islam, mengapa harus bekerja, mengapa harus berbisnis? Karena selain kebutuhan, juga bekerja ini, berbisnis itu juga merupakan naluri dari pribadi kita dan merupakan tuntutan jasmaniah kita. Karena di dalam hidup kita tentunya memiliki dan memerlukan harta untuk eksistensi kehidupan kita. Dan harta ini adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Harta yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita, sandang, pangan, dan papan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan fasilitas di bumi ini untuk mencukupi kebutuhan manusia. Di dalam surah Al-Mulk disebutkan, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, makanlah sebagian dari rezekinya, dan sesungguhnya kami telah menempatkan kalian dan kami adakan bagi kalian di atas bumi sumber penghidupan. Demikian perintah Allah Subhanahu. Kemudian manusia diperintahkan Allah untuk bekerja itu ada dalam surah Al-Hud. Surah Al-Hud ayat 61 mengatakan, dialah Allah telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Jadi tugas manusia itu adalah memakmurkan bumi, khalifah fil ardh. Itu di dalam konsep Islam. Jadi dunia ini diciptakan untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia. Makanya ada pepatah itu mengatakan bahwa dunia dan seisinya itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, hanya saja tidak cukup untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia. Dan kata Gus Baha, orang yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Dan berusaha itu berlaku sunnatullah. Jadi di dalam berusaha, berbisnis, itu berlaku sunnatullah. Jadi yang rajin insya Allah akan berhasil, yang malas insya Allah akan gagal. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian yang lebih banyak daripada sebagian yang lain. Laki-laki akan mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan wanita pun akan mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di akhir ayat disebutkan mohonlah kepada Allah. Jadi usaha kita, usaha saja tidak cukup.
tetapi harus dibarengi dengan permintaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita itu agar berhasil maksimal, tadi niat, kemudian berusaha untuk mencari ridho Allah, kemudian juga diliputi dan diakhiri dengan doa. Berikutnya setelah begitu bertawakal. Bertawakal itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kemudian qanaah. Qanaah itu menerima apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terbaik menurut Allah, itulah yang terbaik menurut kita. Kemudian mengapa harus islami? Jadi mengapa harus berbisnis itu secara islami, ya? Karena merupakan perbuatan. Jadi hukum hukum berbisnis ini adalah hukum syara. Jadi di dalam agama itu adalah akidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi agama Islam itu, ilmu di dalam Islam itu sebenarnya terbagi atas 3. Ada akidah, ada akhlak, ada syariat. Nah, bekerja, berbisnis itu masuk di dalam ilmu syariat. Jadi akidahnya niat tadi, niatkan Allah. Kemudian syariatnya adalah dengan bekerja sungguh-sungguh. Kemudian akhlaknya bekerja tidak merugikan orang lain. Berbisnis tidak curang, berbisnis dengan baik, kemudian berbisnis dengan jujur, berbisnis tidak menipu orang, dan lain-lain. Ini akhlak. Kemudian berbisnis itu terkait dengan benda. Jadi benda, barang. Jadi bisnis itu, makanya di dalam Islam itu, kalau sebuah transaksi itu harus ada akadnya, kemudian harus ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya, kita bertransaksi, itu di dalam Islam disebut dengan maisir. Maisir jadi bisnis yang abu-abu. Barangnya tidak tahu, dan dilarang di dalam Islam. Dalam Islam juga tidak boleh, misalnya beli duku di batang, itu tidak boleh di dalam Islam. Kemudian beli sesuatu atau menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan kepada pembeli, apakah bermutu ataukah tidak. Kemudian untuk mendapatkan maslahat, jadi berbisnis atau bekerja itu untuk mendapatkan maslahat. Maslahat itu adalah kebaikan. Kalau di dalam konsep Islam itu, kebaikan itu bukan hanya sebatas di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Kenapa demikian? Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah ladang untuk mencari kehidupan akhirat. Dunia sementara. Kalau mengikuti umur Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Setelah itu masuk ke alam kubur. Setelah itu ke alam barzah, namanya alam kubur itu. Kemudian setelah itu masuk ke alam akhirat. Itulah dunia, ya. Dan selama-lamanya. Alam kubur dan alam dunia itu adalah selama-lamanya. Kemudian dengan bisnis kita juga perlu diingat bahwa apapun yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawabannya, karena nanti di akhirat nanti itu ada namanya yaumil hisab. Orang akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau di dalam lagu Chrisye itu disebutkan saat itu mulut tidak lagi bisa bicara, yang bicara itu adalah kaki kita, tangan kita, kemudian apa saja yang kita lakukan dari seluruh anggota tubuh kita, mereka adalah menjadi saksi dari semua perbuatan kita. Oleh karena itu, bekerja atau berbisnis di dalam Islam wajib, ya, wajib hukumnya sesuai dengan hadis Tabrani, sungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berusaha, maka hendaklah kalian berusaha. Kemudian berusaha juga
wajib hukumnya mencari yang halal. Dalam Islam itu yang halal itu yang utama. Ya. Bagaimana dalam berbisnis dalam Islam itu harus kafaah, ahli. Jadi kita bagaimana mencapai keahlian di dalam berbisnis, ya. Kafaah melalui pendidikan, latihan, pengalaman. Makanya kampus Islam ini menyuruh kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar entrepreneurship, ya, agar kita menjadi orang yang kafaah dalam berbisnis. Kemudian himmah, memiliki etos kerja yang tinggi. Himmah, motivasinya adalah ibadah, ya. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, kata Nabi, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Kemudian amanah, ya, jadi di profesionalisme di dalam Islam itu kafaah, himmah, amanah, ya. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di atas dunia ini akan diberikan, dihisab, diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus amanah, harus jujur, ya. Kemudian selanjutnya kecakapan dan keahlian ini, ya. Kalau kita seorang pebisnis, kita tentu punya anak buah, ya. Kita harus pandai menempatkan posisi kepada orang lain itu kepada yang ahlinya. Jadi berikanlah sesuatu jabatan kepada yang ahlinya jika kita tidak ingin hancur, ya. Abu Rizal Bakri ketika ditanya tips sukses bisnisnya, dia mengatakan bahwa saya bukan orang yang kuat, saya bukan orang yang ahli, tapi saya bisa menempatkan orang-orang yang ahli untuk membantu saya. Itulah kelebihan seorang pengusaha. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Zarrah, dia berkata, Abu Zar ini berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda tidak berkenan mengangkatkan diriku sebagai pemimpin wilayah?" Rasulullah menjawab seraya menepuk kedua bahunya, "Hai Abu Zar, Anda seorang yang lemah, sedangkan tugas itu adalah suatu amanah yang akan membuat orang menjadi hina dan menyesal pada hari kiamat, kecuali jika ia mampu menunaikan hak dan kewajiban yang dipikulkan kepadanya." Inilah. Jadi Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menempatkan orang yang ahlinya. Dan mengangkat orang yang tidak ahli termasuk melanggar amanah dan berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan, barang siapa yang mengangkat seorang sebagai pemimpin jamaah padahal ia tahu bahwa di dalam kelompok itu terdapat orang yang lebih baik, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan mengkhianati kaum mukminin. Hadis riwayat Hakim. Jadi jangan kita KKN, ya, nepotisme kalau memang sesuatu itu tidak ahli, orang tersebut tidak ahlinya. Kemudian etos kerja. Di dalam Islam kita diminta untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat tinggi. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada makan dari hasil keringatnya sendiri. Jadi suruh kita, ya. Kemudian ada dalam hadis riwayat Ahmad juga disebutkan, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia akan diampuni. Jadi bekerja bisa mengampuni dosa, berbisnis mengampuni dosa. Kemudian ada lagi hadis lain, sungguhnya di antara perbuatan dosa ada dosa yang tidak bisa terhapus oleh saum, puasa, dan sholat. Ditanyakan pada beliau, apakah yang dapat menghapusnya ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, bekerja di dalam mencari nafkah kehidupan. Jadi kita bisa menghapus dosa juga dengan bekerja. Kemudian etos kerja ini juga di hadis Rasulullah SAW disebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal. Nah, lalu didoakan oleh Rasulullah, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku
pada usaha yang dilakukannya pada pagi hari. Rasulullah SAW pernah mencium tangan Sa'ad bin Abu Mu'az. Kemudian Rasulullah bersabda, ini dua tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tangan Sa'ad itu digunakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan etos kerja yang tinggi. Kemudian amanah, ya, amanah ini penting bagi pebisnis muslim. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan, tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Gitu. Kemudian tidak amanah bukan orang beriman. Jadi kita kalau tidak amanah itu bukan orang beriman. Tidak beriman orang yang tidak memegang amanah dan tidak ada agama orang yang tidak menepati janji. Ini hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian kalau melanggar amanah termasuk golongan orang yang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 macam. Kata Nabi, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi kepercayaan ia khianat. Hadis riwayat Ahmad. Ciri-ciri bisnis secara Islami. Ciri-ciri bisnis Islami, sesungguhnya aktivitas bisnis itu ada berbagai bentuk, ada bermacam-macam, ada bisnis retail, ada bisnis kue, ada bisnis makanan, ada bisnis pakaian, ada bisnis lain-lainnya, bisnis. Banyak sekali aktivitas bisnis, terutama sekarang di dunia modern, bisnis sudah senang berkembang, bahkan terkadang dalam berbisnis itu tidak membutuhkan lagi tempat. Kenapa? Karena tempat menjualnya sudah ada toko e-commerce, ya. Kemudian seluruh aktivitas bisnis dilakukan dengan cara yang halal. Ini tidak boleh menipu, tidak boleh tidak jujur. Outputnya ditujukan untuk mendapatkan profit tentunya. Profit, kemudian diharapkan usahanya terus berkembang, kemudian pertumbuhan usahanya berlangsung terus-menerus, usahanya mencapai keberkahan. Ini yang diharapkan di dalam bisnis. Jadi output dalam bisnis Islam itu selain profit, tumbuh berkembang, kemudian berlangsung terus-menerus, eksis, kemudian mendapatkan keberkahan. Itu yang paling penting, keberkahan. Kadang uang kita banyak, tapi tidak berkah. Kemudian uang kita sedikit, berkah. Bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian, bekerja dan bisnis dalam paradigma Islam. Bekerja itu adalah amal, kemudian mendapat harta akhdul almal, kemudian mengembangkan harta tamiyatul almal. Jadi, Islam juga menyarankan agar harta kita itu tidak menumpuk pada kita, tetapi bekerja, bertambah, dan berkembang. Dan makanya Menteri Keuangan itu ketika dilihatnya uang pemerintah sangat banyak, kemudian digelontorkannya melalui perbankan agar uang itu berkembang, ya. Karena memang tidak boleh di dalam Islam itu menumpuk-numpukkan harta. Apalagi tidak dibelanjakan di jalan Allah. Kemudian bisnis itu terbagi atas 2, ada usaha sendiri, ada juga secara bersama-sama. Dan Robert T. Kiyosaki mengatakan ada beberapa kuadran, ada 4 kuadran, ada employee, jadi pekerja, kemudian ada self-employed, orang bekerja untuk dirinya sendiri, bisnis sendiri, ada business owner, jadi kita sebagai owner, pemilik bisnis, kemudian ada investor, jadi kita tidak perlu berbisnis, tapi kita memberikan modal terhadap orang yang punya kemampuan bisnis. Jadi tinggal pilih, Pak Ibu sekalian, apakah mau jadi pekerja, mau menjadi pekerja untuk diri sendiri, mau menjadi business owner, pemilik bisnis, atau hanya mau sekedar investor. Semuanya baik dan sangat didorong oleh Islam. Kemudian kita lihat karakter bisnis Islami dan non-Islami. Ya, bisnis Islami asasnya akidah Islam, ya, akidah ketuhanan. Jadi ingat, semua aktivitas kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Orang lain tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Kemudian kalau non-Islami itu sekuler, tanpa nilai, ya. Nilai-nilainya hanya material, dan mengejar keuntungan semata. Makanya kita sekarang ini terkooptasi oleh paham sekuler ini. Melihat orang, melihat nilainya, melihat materinya. Bukan melihat kepada akhlaknya,
bukan melihat kepada kepintarannya dan lain-lain. Orang hanya dilihat dari apa yang ia miliki berupa harta bendanya, bukan akhlaknya dan lain-lain. Ini adalah sekuler, paham sekuler. Kalau paham Islam tidak seperti demikian. Kemudian motivasi di dalam berbisnis, kalau menurut Islam itu dunia akhirat, itu hanya sebatas dunia. Kemudian kalau di dalam sekuler itu hanya dunia saja. Kemudian orientasi di dalam Islam itu profit dan benefit. Jadi kemudian kalau di dalam sekuler itu hanya profit. Kemudian etos kerja dalam Islam kita didorong tinggi, kemudian di dalam merupakan bagian daripada ibadah, ya. Tapi kalau di dalam sekuler hanya bisnis semata. Kemudian sikap mental di dalam Islam itu adalah berbisnis manifestasi kemusliman kita. Kemudian di dalam sekuler itu maju produktif hanya untuk aktualisasi diri. Sekuler. Ini karakteristiknya. Kemudian kita lihat karakteristik berikutnya. Lihat keahlian sama ya. Muslim juga menganjurkan kepada pebisnis itu ahli. Sama dengan sekuler juga demikian. Kemudian Islam juga terpercaya, ya, bertanggung jawab. Kalau non-Islam itu tergantung individu masing-masing. Kemudian modal, kalau di dalam Islam itu harus halal, tapi kalau sekuler itu halal haram hantam. Kemudian terkait dengan SDM, kalau di dalam Islam itu harus halal semua, kemudian sesuai dengan akad. Kemudian kalau non Muslim itu sesuai akad atau keinginan pemilik modal, jadi bebas. Meskipun sekarang sudah diatur oleh pemerintah bagaimana undang-undang pekerja dan lain-lain, tetapi terkadang di dalam implementasi di lapangan masih tetap saja tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian manajemen strategiknya, visi misi adalah penciptaan manusia kalau di dalam Islam. Kemudian kalau di dalam sekuler itu visi misi ditetapkan berdasarkan kepentingan material belaka. Jadi beda. Kalau di dalam kita ini tujuan penciptaan kita adalah untuk khalifah fil ard, di memakmurkan bumi, visinya. Kemudian kalau di dalam non Islam atau sekuler itu visinya adalah hanya untuk material belaka. Kemudian manajemen operasional, kalau di dalam Islam itu semuanya harus Islami. Kemudian kalau sekuler itu yang penting produktif dan bebas, ya, mau halal haram boleh, gitu kan. Kemudian manajemen keuangannya, kalau di dalam Islam itu tidak boleh riba, ya. Uang masuk, proses, kemudian keluarnya itu harus Islami, harus halal. Kalau di dalam sekuler itu bebas. Kemudian manajemen pemasarannya juga demikian, halal, kemudian pemasaran di dalam sekuler itu menghalalkan segala cara. Demikian juga dengan SDM-nya, ya, harus profesional karena pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekuler juga harus profesional, tapi pertanggungjawabannya bukan kepada Allah, tapi kepada pemilik atau majikan. Kemudian anatomi sistem bisnis Islam, kita lihat inputnya, entrepreneurship, motivasi, sikap mental, keahlian, dan sumber daya modal. Jadi inputnya itu ada motivasi, kemudian ada sikap mental. Sikap mental pengusaha itu tahan banting, tidak pantang menyerah, ya. Kemudian punya keahlian, kemudian punya sumber daya modal dan SDM yang baik, kan? Kemudian prosesnya diproses secara baik, kemudian outputnya adalah profit, pertumbuhan, kemudian keberkahan. Nih anatominya. Kemudian
Bagaimana cara bisnis Islami itu? Siapkan diri Anda menjadi pribadi yang profesional, kemudian siapkan wadah usaha secara tepat, kemudian siapkan produk yang smart, produk yang baik, ya, yang bisa dipasarkan, kemudian pasarkan produk itu secara cerdas, secara smart, kan? Inilah bagaimana cara bisnis Islam itu. Kemudian fakta dan bukan gosip, 8 penyebab kegagalan usaha. Tanpa pengalaman di bidangnya itu 9%. Kemudian tanpa pengalaman manajemen itu 18%. Kemudian pengalaman berusaha tidak memadai 20%. Kemudian tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan mengelola usaha itu 45%. Tidak ulet, tidak pintar, tidak telaten. Jadi kalau berusaha itu harus ulet, pintar, harus telaten. Kemudian lalai 3%, kemudian penggelapan 2%, bencana 1%, lain-lainnya 2%. Ini hasil survei ya, di dalam buku Small Business Administration. Ya. Kemudian kita harus tahu bahwa penyebab kegagalan bisnis itu yang paling banyak adalah tidak ulet, tidak pintar, dan tidak telaten. Oleh karena itu, kalau kita berbisnis itu harus ulet, harus pintar, dan harus telaten. Kalau soal pengalaman itu bisa diasah lewat pendidikan, lewat pelatihan, dan lain-lain. Kemudian, siapkan diri kita menjadi pribadi yang profesional. Jadi yang kafa'ah, berkeahlian, kemudian himmah, beretos kerja, dan amanah. Ya, amanah. Kalau ingin menjadi pebisnis. Tadi sudah saya sampaikan, dalam bisnis Islam itu input, proses, dan output harus halal. Dari input, bebas barang dan jasa yang haram. Kemudian demikian juga dengan proses, tidak makan riba, tidak ingkar janji, tidak suap, tidak menipu, tidak korupsi, tidak zalim, tidak memberikan hadiah, kemudian menjaga amanah dalam wirausaha. Memang agak berat. Dan dalam bisnis hari ini, kalau tanpa uang pelicin itu kadang-kadang tidak mendapat kontrak, kan? Itulah tantangan kita di dalam berbisnis. Sedangkan Islam itu melarang sogok menyogok, suap menyuap. Kan? Kemudian siapkan wadah. Jadi wadah kita, apakah kita usaha sendiri atau mau usaha bersama. Kemudian skema, ya, pembiayaan. Dalam Islam itu ada murabahah, ada mudarabah, kemudian musyarakah, dan hibah. Ya, apa modal sendiri, apa pinjaman. Ya, dan diusahakan kalau pinjaman itu pengembalian tanpa bunga. Kemudian kalau murabahah, jual beli, di mana pembeli membayar sudah dengan margin yang diharapkan oleh penjual. Kemudian kalau mudarabah itu sama-sama berusaha, jika hasil sama-sama menikmati, jika rugi sama-sama menanggung kerugian. Kemudian musyarakah bagi hasil dan keuntungan. Kemudian kalau ada hibah, biasanya dalam bisnis ini jarang ada hibah, kecuali dari orang tua, ya. Kemudian siapkan produk yang smart. Produk yang smart itu apa? Yang khas, spesifik, kemudian dapat dihitung, dapat dirupiahkan, kemudian attainable, dapat dicapai. Dapat dicapai ini bisa kita buat, bisa kita peroleh, gitu kan? Kemudian realistis, ya. Jangan tidak realistis, ya. Berbisnis di tempat orang tua tapi membuka kafe, sementara banyak orang tua di kampung itu namanya tidak realistis. Orang tua jarang ke kafe, kan? Berbisnis di tempat orang yang banyak menengah ke bawah tapi menjual jam-jam mewah, itu namanya tidak realistis. Kemudian timely basis, berbasis waktu. Jadi kita ada target, harus punya target dalam bisnis. Jangan dibiar seperti air mengalir.
Ini susah, kalau biar seperti air mengalir susah. Kemudian pasarkan produk secara smart, ya. Buatkan kartu nama, kemudian cari informasi, berikan informasi ke tempat-tempat keluarga, teman sejawat, dan lain-lain. Kemudian buatkan rantai pembeli, ya. Kemudian aktif menjadi anggota organisasi, aktif berorganisasi, kemudian memasang iklan, kemudian datangi tempat secara tepat, kemudian mengikuti forum-forum pameran, kemudian door to door, ya, door to door. Kemudian selanjutnya refleksi 5 kunci sukses bisnis. Bangun reputasi kita, ya. Cara membangunnya, nama baik, keahlian, kepercayaan, kualitas diri. Begitu kita dikenal dalam bidang usaha kita, uang akan datang mengejar kita. Kemudian tumbuh dari bawah. Bisnis yang tidak pernah tiba-tiba besar, hampir semua pengusaha sukses menitis usahanya dari bawah. Kemudian konsentrasi di bidang yang dikuasai. Kemudian anti kerumunan. Bisnis yang diawali dengan menganggap sukses orang lain dan masuk dalam kerumunan, itu berbahaya. Jangan, ya. Jadi berbisnis itu jangan ikut-ikut orang, ikut-ikut bisnis orang. Lihat orang bisnis itu sukses, langsung buka. Itu akan berbahaya. Kemudian modal hanyalah pelengkap. Dalam berbisnis, modal, uang jelas bukan segalanya. Keahlian, jaringan, nama baik, penguasaan teknologi, kemudian pengetahuan, itu sangat penting. Kemudian selanjutnya matrik peluang hidup bisnis Islami dan non-Islami. Jadi sistem Islam adalah sistem yang ideal. Sebenarnya tidak Islami, tidak ideal. Kemudian sistem kapitalis tidak ideal. Dan bagi dalam bisnis non-Islami itu disebut ideal. Ini sebagai refleksi kita. Dia tinggal memilih mana yang terbaik untuk kita. Demikian pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Allahumma biq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.